Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim ulaika alladzina hudallah fabihudahu muqtadi qul la as'alukum alaihi ajran in huwa illa dzikra lil alamin. Wa qala aidan ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abah. Qila fama ya'ba ya Rasulullah? Qala man adha'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad abah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hadratul muhtaramin, sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, juga kepada saudara Abdurrahman Romi Abdul Malik. Ya, selamat, salam konsisten dalam salam interaksi selalu. Terima kasih, insyaallah. Monggo silakan sama-sama kita bersyukur dengan mentadaburi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita step by step, satu demi satu, langkah demi langkah, sebagaimana apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ini akan mengangkat derajat sejauh mana daripada kepahaman hamba pada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadratul muhtaramin, kemarin telah kita bahas tentang tanda-tanda orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari kitab, kemudian mengamalkan kitab itu dengan sunnah dan kenabian. Maka barang siapa yang mengingkari tentang segala sesuatu masalah itu, maka faqad wakkalna biha, maka Allah akan mewakilkannya, orang yang tidak mau mengikuti, orang yang mendapat petunjuk tadi itu, kepada kauman laisu biha bikafirin, kaum yang ada di dalamnya itu adalah tanda-tanda kekafiran. Sekarang kita akan masuk kepada ayat yang ke-90 surat Al-An'am. Ulaikal ladzina hudallahi, itulah alladzina hadallah. Ulaikal ladzina hadallah, itulah petunjuk Allah. Fabihudahu muqtadi, maka dengan petunjuknya, kepadanya, petunjuk yang Allah berikan kepadanya, iktadi, maka ikutilah. Ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang mendapatkan hikmah,
yang mendapatkan napa jenenge mendapatkan taufik untuk mengamalkan Al-Qur'an. Maka ikuti petunjuk ini karena apa? Karena itu adalah kenabian. Kenabian ini telah terputus, wahyu kenabian ini terputus setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hidayah daripada Al-Quran ini, Al-Quran itu adalah mukjizat. Barang siapa yang membaca Al-Quran ini dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka napa jenenge ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka wa futihatis samai fakanat abwaba wa futihatis sama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap langit, membukalah langit, fakanat abwaba, maka tampak di sana berbagai pintu. Siapa yang mengetahui pintu-pintu? Siapa yang mengetahui pintu-pintu? Adalah orang yang pernah membaca. Yang mengetahui adalah orang yang pernah membaca. Sing gak gelem maca ya gak gitu, gak akan tahu. Nah itu, gak akan tahu tentang apa yang seharusnya dilakukan. Artinya orang yang membaca, orang yang ngaji itu adalah orang yang akan mengetahui apa? Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka-mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah. Maka dengan hidayah itu ikutilah. Fabihudahumul tadi, ikutilah dia. Nah, sama juga apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan dengan surat Yasin. Surat Yasin itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan ittabi'u man la yas'alukum ajron wahum muhtadun. Ittabi'u meloo sira kabeh, meloo ittabi'u man marang wong la yas'alukum sing ora njaluk ajron ganjaran. Wahum muhtadun, mereka-mereka itulah orang-orang yang berada dalam petunjuk. Sama juga ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 95 ini, ulaikal ladzina hudallahi fabihudahum muqtadi. Qul, katakanlah la as'alukum alaihi ajron. Katakanlah, la, tidaklah as'alukum akan meminta kepada kalian alaihi atasnya ajron, balasan. Ayat ini mengisyaratkan tanda-tanda orang yang mengajak kepada Allah, tanda-tanda orang yang mengajak kepada kitab, tanda-tanda orang yang mengajak kepada agama. Ini adalah orang yang mengorbankan dirinya, mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya untuk memperjuangkan kitab tadi ini supaya apa? Tersebar. Kalau disebarkan ini kepada siapa? Ya kepada manusia. Siapapun orang yang tidak tahu, maka orang yang bertanggung jawab menyebarkan agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan di dalam Quran surat Al-Fat. Inna arsalnaka syahidan, inna sak teman-teman ini arsalnaka, engkau kami utus syahidan untuk menjadi saksi, mubasyiro, maksudnya menjadi saksi itu bagi manusia, seluruh manusia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah peringatkan.
Tidak satu pun manusia yang tidak pernah diperingatkan oleh Allah. Semua manusia itu pernah diperingatkan melalui arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus utusan ini dengan agama yang benar. Liyudhirau ala dini, untuk mendohirkan agama ini, agama Islam ini supaya didohirkan. Kenapa? Karena agama ini batin, agama ini goib. Kalau nggak ada yang mendohirkan, maka agama tetap goib. Siapa yang mendohirkan? Ya orang yang mau beriman, berilmu. Orang yang berilmu, orang beriman yang mau mendohirkan agama. Makanya udkhulu fisilmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Maka yang tampak oleh orang-orang yang kafah ini nggak ragu meskipun punya jenggotnya masih putih, masih nopo, tetap nggak takut dengan nopo lek ngarani. Nopo diarani teroris, diarani apa lek ngarani? Macam-macam orang-orang kafir ini bagaimana berusaha menutupi agama, menutupi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga berusaha nopo lek ngarani mencemooh, berusaha mencemooh daripada agama. Niku inna arsalnaka syahidan, untuk menjadi saksi, mubasyiro, memberi berita gembira, wa nadhiro, dan peringatan. Litu'minu billahi wa rasuli, supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziru, supaya menguatkan agamanya Allah di muka bumi, wa tuwaqiru, supaya mentakrorkan agamanya Allah di muka bumi, wa tuwaqiru wa tusabbihu bukrata wa asila, supaya bertasbih kepada Allah di pagi dan petang. Ini adalah tugas daripada innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah salah seorang dari rasul. Siapa rasul-rasul itu? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilantik menjadi nabi yang terakhir, maka kenabian ini ditutup. Tidak ada lagi nabi setelah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi agama ini harus ada sampai hari kiamat. Maka beban tanggung jawab daripada nabi, tanggung jawab daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan kepada seluruh umatnya adalah innaka laminal mursalin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggelari umat Nabi ini adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk dikeluarkan kepada manusia. Lah niki mewakili Rasulullah apa? Litundira qaumam ma undira abaum fahum ghafilun, untuk memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah mendapatkan peringatan sehingga mereka lalai. Napa sing dilalaikan? Sing dilalaikan bahwa agama ini harus dijaga. Agama ini harus dijaga. Bagaimana cara menjaga? Minimal. Bagaimana menjaga amal yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali hijrah, membuat masjid. Masjid ini adalah salah satu dari ketiga nikmat yang Allah tambahkan kepada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pernah kita bahas itu, nggih.
Napa yang pertama? Yang pertama adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ini adalah nikmat yang Allah sempurnakan. Yang disempurnakan kepada umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadina. Yang kedua napa? Untuk mengajak umat kepada agama ini, kalian harus mempunyai modalnya apa? Masjid. Dulu masjid ini adalah satu-satunya masjid yang boleh membangun itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang membangun Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Setelah itu tidak boleh ada yang membangun masjid. Sampai kapan? Sampai napa jenenge zaman Nabi Isa itu pun belum boleh membangun masjid. Yang boleh membangun masjid setelah umat Islam telah disempurnakan. Islam disempurnakan, umat Islam menjadi innaka laminal mursalin. Sehingga masjid ini adalah sarana untuk menjadikan manusia mendapatkan hidayah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sholat. Sholat ini adalah syariat yang Allah berikan kepada para nabi. Belum pernah ada syariat yang Allah bebankan kepada umat Nabi sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai syariat sholat. Belum ada. Adanya hanya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiga nikmat ini harus dijaga benar-benar. Bagaimana supaya nikmat dari Islam ini tidak hilang. Niku. Maka ulaikal ladzina hudallah, itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Fa bihudahumul tadi, maka ikutilah hidayah yang Allah berikan kepadanya ini. Qul la as'alukum alaihi ajron. Tanda-tandanya katakanlah bahwa mereka ini tidak pernah meminta ganjaran, tidak meminta balasan. Tidak meminta balasan, tidak meminta ganjaran, gak jaluk bayaran, tidak meminta gaji. Masih dimanapun mereka ini akan datang. Di mana ada manusia, di sana wajib mereka datangi. Kenapa? Karena mereka merasa diutus oleh Allah. Inna arsalnaka syahidan, untuk menjadi saksi bagi setiap manusia. Makanya apabila kita ini mendapati orang yang mengajak kita kepada hidayah, mengajak kita kepada masjid, mengajak kita kepada sholat, lah tiga masalah ini adalah karena orang yang mengajak ini merasa dirinya ini menjadi mendapat nikmat dari Allah. Mendapat nikmat dari Allah tadi. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Jadi niki napa jenenge? Orang yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Tanda-tandanya mereka tidak meminta bayaran. Bahkan mereka mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan meninggalkan
meninggalkan pekerjaan, meninggalkan nopo keluarga, meninggalkan segala sesuatu sebagaimana yang pernah dicontohkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Nah, saat ini banyak orang yang menyatakan, banyak orang yang lopo kok ninggalno bojone anake ditinggal. Loh, kok mereka menyalahkan tugas dari Allah. Kok mereka nggak menyalahkan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim malah ekstrim, lebih ekstrim. Bagaimana lebih ekstrim? Dikatakan lebih ekstrim. Beliau meninggalkan anaknya dan istrinya Siti Hajar ada di tempat padang pasir sing gak ono kehidupan sama sekali. Bahkan air tidak ada. Tidak ada air, tidak ada apa-apa di sana. Yang namanya Bakkah, lembah Bakkah. Bakkah niki lek jarine wong Jawa biyen niku jenenge bongko. Bongko niku lembah kematian. Dulu asalnya Bakkah. Tetapi karena hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kekasihnya. Karena kekasihnya ini mau berkorban untuk agama, maka anake, bojone itu dicukupi oleh Allah. Nah, ini kemarin sangkutannya ambil Quran surat At-Taubah yang sudah kita bahas kemarin. Hadirin yang dirahmati Allah, in huwa illa dzikru lil alamin. In kecuali huwa dia illa kecuali zikron itu mengingat lil alamin untuk robbal alamin. Tidak lain kecuali dia ini mengajak kepada Rabbul alamin. Mereka ini mengingatkan, mengajak kepada Tuhan semesta alam. Jadi mboten ngajak nang gini golongan ya. Golongan Muhammadiyah, NU, ngarani. Salafi, ngarani meneh. Wis gak peduli. Bahkan umpamanya dia itu mengatakan kejawen atau orang apa saja. Sing penting dia ini mau mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Allah, mengajak kepada masjid, mengajak kepada sholat. Tiga perkara ini, maka ini adalah orang-orang yang mendapat hidayah. Selain itu, kalau menurut ayat ini, mereka ini adalah orang-orang yang mendapat hidayah. Siapa yang mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang tidak meminta ganjaran, tidak meminta pahala. Pahalanya dari Tuhan seru sekalian alam. Jadi dia ini hanya mengajak kepada Allah Rabbul Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, itu ayat yang ke-90. Ayat yang ke-91 ini, wa ma qadarullahu haqqa qadrihi itqalu ma ini sudah ain lain ini sudah. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ini merupakan ain yang jejak Nabi Ibrahim. Jejak Nabi Ibrahim tentang bagaimana Wa'id qala Ibrahimu li abi. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihatan, atattakhidhu asnaman alihatan. Apakah kamu menjadikan patung-patung ini sebagai ilah, sebagai
sesembahan, sebagai kamu menganggap sebagai ilah niku yang menciptakan, yang memelihara, yang mencukupi. Jadi sangat sesat sekali. Ini aroka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sangat sesat sekali. Apa kalau kita itu memahami tentang bahasa ilah dengan rob, ini perbedaan jauh sekali. Insya Allah kapan hari sudah pernah kita bahas itu. Insyaallah hatur mawon. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Insyaallah nggih salam bales dari Nibuni Jogja, Jakarta. Salam nggih. Insyaallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Insyaallah hatur mawon moga dihafalkan.